Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seminar proposal skripsi kami dengan judul Simulasi Struktur Bejana Tekan berbasis metode analisis komputerisasi dan elemen hingga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Eko Wahyudi dengan NIM 20317100014 dan rekan saya Eva Ardianti dengan NIM 20317100018. Di sini kami akan mendapatkan dosen pembimbing yang akan melakukan pendampingan dalam penelitian ini, yaitu Bapak Ani Rahmat STMT dan Ibu Yuni Kurniati STMT. Topik pembahasan yang akan kami lakukan dalam presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, ketiga dasar teori, dan yang terakhir metodologi. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bermula dari semakin pesatnya perkembangan industri di Indonesia dalam berbagai bidang, khususnya pada energi dan petrokimia. Jadi semua industri di sektor tersebut itu sangat membutuhkan alat bejana tekan dalam melakukan kegiatan operasinya. Jadi bejana tekan ini sendiri itu banyak digunakan dalam berbagai industri seperti pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil atau nuklir, kemudian industri petrokimia sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan minyak bumi, dan beberapa industri kimia pada reaktor maupun separatornya. Jadi sangat penting bejana tekan tersebut dalam industri, maka harus menjaga tingkat keamanannya baik dari segi perencanaan, pengoperasian hingga perawatannya. Kemudian untuk melakukan perencanaan tersebut itu harus melalui beberapa faktor yang penting. Yang harus dilakukan adalah mengetahui distribusi tegangan dan suhu dari desain yang telah dibuat, yaitu digunakan untuk melakukan uji keamanan untuk menghindari kegagalan struktur yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal. Jadi dari latar belakang tersebut, kami mengambil topik yaitu simulasi struktur bejana tekan berbasis metode analisa komputerisasi dan elemen hingga. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi di penelitian kami ini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis distribusi panas pada bejana tekan. Yang kedua menganalisis distribusi tegangan pada bejana tekan, dan yang terakhir yaitu memberikan saran pemilihan material bejana tekan yang paling optimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini, yang pertama adalah analisis dan simulasi dilakukan dengan menggunakan software ANSYS. Yang kedua, material yang dimodelkan dianggap homogen. Ketiga, analisa tidak mencakup faktor ekonomi. Yang keempat, kondisi operasi disetting dalam keadaan operasi normal. Yang kelima, variabel penelitian material yaitu carbon steel dengan kode SA516GR70, SA106GRB, SA105, SA36, SA20, SA31, SA202, SA203, SA204, SA353, dan copper nickel dengan perbandingan 90 banding 10 dengan kode material SB152H01, SB152H02, SB152H04, SB98H06, dan SB152O25 dan SB75O50. Variabel penelitian ini kami ambil dari standar ASME untuk menentukan material yang akan digunakan dalam membuat sebuah bejana tekan. Selanjutnya kita ke tinjauan literatur yang kami pakai untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah bejana tekan atau pressure vessel itu sendiri. Jadi bejana tekan ini sebagian besar adalah difungsikan untuk menampung sebuah fluida, namun ada beberapa yang digunakan untuk melakukan proses, contohnya seperti reaktor, dan juga ada yang dilakukan untuk pemisahan seperti separator. Bejana tekan sendiri ada beberapa jenis, diantaranya cylindrical vessel dan spherical vessel. Cylindrical vessel ini berbentuk seperti kapsul, dia memiliki tingkat penguapan yang rendah dan atau low velocity. Kemudian yang spherical vessel ini berbentuk seperti bola dan memiliki tekanan operasi tinggi hingga lebih dari 11,1 psi. Selanjutnya adalah perpindahan panas. Perpindahan panas sendiri adalah suatu fenomena di mana kalor akan berpindah dari suatu posisi ke posisi lainnya, yang secara matematis dapat kita jabarkan menjadi Q sama dengan mCp delta T. Q sendiri adalah laju perpindahan panas, M adalah massa transfer massanya, kemudian Cp adalah kapasitas panasnya, dan delta T adalah perubahan suhu di awal dan akhir. Kemudian ada konduksi. Konduksi sendiri adalah salah satu bagian dari proses perpindahan panas, yang mana perpindahan kalor yang terjadi tidak melibatkan perpindahan partikel.
yang dapat kita dekati dengan secara matematis, yaitu Q sama dengan min K A dt dx. Dengan Q sendiri adalah laju perpindahan panas, K adalah konduktivitas termal bahan, A adalah luas penampang, dt dx adalah gradien suhu terhadap penampang tersebut, yaitu laju perubahan suhu T terhadap jarak dalam arah aliran panas X. Kemudian konveksi, mirip seperti konduksi, namun bedanya di konveksi perpindahan kalor juga melibatkan perpindahan partikel. Jadi kalor akan berpindah dengan seiring berpindahnya partikel atau kalornya di bawah partikel. Secara matematis dapat dijabarkan sebagai Q sama dengan H A delta T, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas secara konveksi. H adalah koefisien perpindahan panas secara konveksi, A luas perpindahan kalor, dan delta T beda antara suhu permukaan dan suhu fluida. Selanjutnya yaitu separator. Separator sendiri yaitu alat yang memiliki tekanan dan temperatur tertentu. Jadi separator ini memiliki fungsi sebagai pemisah suatu fluida yang dihasilkan dari produk ke dalam fase cair maupun fase gas. Selanjutnya yaitu tegangan von Mises. Jadi tegangan von Mises ini yaitu tegangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada suatu material apabila material tersebut mendapatkan tegangan triaksial yang dapat menghasilkan energi regangan. Kemudian untuk persamaan dari tegangan von Mises sendiri yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yield strength. Yield strength atau tegangan luluh yaitu merupakan tegangan minimum yang didapatkan oleh suatu material yang dapat mengakibatkan hilangnya sifat elastisitas dari material tersebut. Jadi pemilihan suatu material itu dapat dikatakan berhasil apabila nilai yang didapatkan dari tegangan von Mises lebih kecil dari yield strength bahan itu sendiri. Kemudian ada literatur tentang metode elemen hingga. Metode elemen hingga sendiri ini adalah prosedur numerik yang memecahkan masalah mekanika kontinum. Bila mengacu pada analisa struktur, metode elemen hingga merupakan metode yang baik dalam menghitung displacement, tegangan, dan regangan pada suatu struktur dalam pembebanan tertentu. Jadi di metode elemen hingga nanti akan ada istilah yang namanya node dan elemen, di mana elemen akan melakukan pembagian terhadap geometri yang kita inputkan, dan setiap node-node-nya akan memunculkan nilai setelah perhitungan nanti di akhir. Kemudian ada software ANSYS sendiri. Software ANSYS ini merupakan suatu perangkat lunak komputer umum yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan elemen hingga atau masalah-masalah rekayasa engineering dari pemodelan hingga analisis. Tentunya di dalam software ini sudah terinput rumus-rumus sedemikian rupa yang ditampilkan melalui icon untuk mempermudah melakukan analisa numerik. ANSYS ini juga digunakan untuk mensimulasikan semua disiplin ilmu fisika, baik statis maupun dinamis, analisis struktural, linear dan non-linear, perpindahan panas, dinamika fluida, dan elektromagnetik. Metodologi yang akan digunakan yaitu yang pertama pendefinisian masalah, yang kedua tinjauan pustaka dan algoritma pendesainan bejana tekan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat simulasi dengan ANSYS, kemudian yang kelima yaitu validasi numerik. Berikut adalah flowchart simulasi bejana tekan dengan ANSYS. Yang pertama, kita melakukan start atau membuka aplikasi ANSYS itu sendiri. Kemudian kita menginputkan geometri bejana tekan dan memilih metode simulasi struktural dan thermal. Yang kemudian kita memasukkan material properties dari variabel yang telah kita tentukan di awal. Langkah selanjutnya adalah melakukan meshing atau pembagian. Di sini inti dari yang disebut metode elemen hingga adalah di meshing. Kemudian kita lakukan pembebanan thermal, konduksi dan konveksi, atau kita masukkan kondisi operasinya, dan kita lakukan pembebanan struktur. Selanjutnya kita solving. Di sini, pada tahap ini aplikasi ANSYS akan melakukan perhitungan sesuai data-data yang kita inputkan sehingga mengeluarkan hasil. Dan setelah hasil tersebut keluar, kita sesuaikan dengan literatur baik itu ASME maupun untuk melakukan analisa. Jika sudah sesuai, maka akan berakhir. Jika belum sesuai, akan kita tinjau ulang dari geometri bejana tekannya maupun metode baik struktural thermal ataupun material properties yang kita inputkan. Selanjutnya yaitu desain bejana tekan. Bejana tekan sendiri itu
itu merupakan suatu bejana tekan separator yang berfungsi untuk memisahkan crude oil menjadi produk jadinya. Dan berikut ini merupakan desain bejana tekan tampak samping. Kemudian ini merupakan desain bejana tekan tampak depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.